Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini sebelum kita melakukan berbagai tugas kami, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih, pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang malam ini, bagi dalam tidur kami. Kami boleh bangun di pagi ini dan kami akan siap untuk beraktivitas kembali dengan berbagai ladang pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Tapi sebelumnya mari kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Tuhan yang memimpin kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kompas untuk mengarahkan kaki kami supaya kami tidak salah melangkah di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan di pagi ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Efesus pasal yang kedua ayat 12 sampai 17, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan di pagi ini adalah Yesuslah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk mendorong mereka bersatu sebagai tubuh Kristus. Dasar dari kesatuan gereja berasal dari anugerah keselamatan dari Allah. Dulu kita terpisah dari Allah, saudara. Namun oleh karena Kristus, oleh karena darah Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya disebutkan dialah damai sejahtera kita. Berita ini bukan saja untuk jemaat Efesus, saudara, tetapi juga untuk kita semua. Oleh karena Kristus kita memiliki damai sejahtera, dan melalui Dia kita dapat berdamai satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, ribuan tahun yang lalu para nabi telah menubuatkan damai yang akan datang di bawah bintang yang bersinar terang di luar kota Betlehem. Para malaikat mengumumkan kedatangannya. Bayi Yesus itu bertumbuh besar dan membawa damai yang melenyapkan kekacauan dan keterhilangan karena dosa. Kita tidak boleh membiarkan hati kita terus gundah gulana, saudara, atau putus asa. Tapi sebaliknya, kita harus mendapatkan damai tersebut. Damai yang sejati, damai yang tidak berkesudahan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, jika saudara saat ini tidak ada damai dalam hatimu, saudara sudah mencari di mana-mana, mungkin melalui uang, melalui harta benda, segala macam. Saudara, semuanya hanya memberikan damai yang sesaat, tetapi damai yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Saudara, damai sejati dan tak berkesudahan itu hanya kita dapatkan di dalam persekutuan pribadi dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Periksalah bagaimana hubungan Anda dengan Allah selama ini atau hari kemarin, supaya di hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita tidak salah melangkah. Dan ketika kita sementara mencari damai yang sejati, carilah Tuhan. Hanya ada dalam Yesus. Saudara, hal ini sangat mempengaruhi kita. Apa yang harus kita rubah untuk hubungan kita dengan Allah semakin intim?
dekatlah dengan Dia. Awali hari ini dengan datang kepada Tuhan. Carilah Dia. Ketika saat ini mungkin engkau putus asa. Ketika saat ini engkau berbeban berat. Engkau sebentar bergumul dengan penyakitmu, dengan berbagai persoalan dalam hidupmu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita, saudara. Hanya Dia yang dapat memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Apa yang kita miliki tidak bisa memberikan damai sejahtera itu bagi kita yang sejati. Tidak ada. Semuanya hilang lenyap. Semuanya bisa mengecewakan orang-orang dekat kita yang mungkin kita sangat percaya, tapi mereka melukai kita. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus yang datang, Dia mau memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Datang pada Tuhan, saudara, melangkahlah di hari ini dengan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat damai sejati yang Kau berikan bagi kami. Tidak ada yang dapat memberikan damai sejati itu selain Engkau. Tolong kami, Tuhan, supaya kami hanya setia kepada Engkau. Tolong kami supaya kami hanya berharap, bersandar hanya kepada Engkau. Hanya Engkaulah pemberi damai sejati itu. Kami datang kepadamu, memulai di hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Tapi ketika kami datang melangkah kepadamu, Engkau yang akan menuntun kami dan memberikan damai sejati itu. Kami berdoa bagi setiap orang yang mendengar renungan ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang mendengar pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati mereka. Kiranya berkat dan sejahtera Allah yang sejati itu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Kami melanjutkan hari ini dengan iman dan dengan damai sejahtera yang sejati yang berasal darimu, Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.